saya Fernando Mahatama, nomor induk mahasiswa 190 310 2222, kelas 3 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawan dari kelompok 5 NIM 1903 102 224. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinity Handayani, NIM 1903 10225 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Iksora, NIM 1903 102226 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Putra Hadikusumo dengan NIM 1903 102240 dari kelompok 5. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam menyusun makalah ini, kami juga tak luput dari berbagai hambatan dan masalah. Namun, berkat kerjasama dari anggota kelompok serta sarana yang mendukung, akhirnya kami dapat menyelesaikan ujian akhir semester ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Ermi Andriani Mekayanti Sarjana Pendidikan, atas bimbingan dan saran-saran yang telah diberikan kepada kami dalam menyelesaikan ujian akhir semester makalah ini. Demikian makalah ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami harapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Madiun, 6 Januari 2021, kelompok 5. Daftar isi. Yang pertama adalah meliputi bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, manfaat, manfaat teoritis, manfaat meliputi manfaat teoritis, manfaat praktis. Bab 2 pembahasan. Hal-hal yang harus diperhatikan manajemen kewirausahaan atau bisnis dalam merintis usaha kecil. Yang B, fungsi-fungsi manajemen kewirausahaan atau bisnis dalam merintis usaha kecil. C, faktor-faktor yang mengakibatkan keberhasilan dan kegagalan usaha kecil. Bab 3 penutup, simpulan, saran, daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Untuk masuk ke dalam dunia usaha, seseorang harus memiliki jiwa wirausaha. Cara memasuki dunia usaha dengan merintis usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi. Manajemen kewirausahaan yang efektif. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya ingin berhasil. Para wirausaha menggunakan proses kreativitas dan inovasi sebagai alat pemberdayaan sumber-sumber ekonomi untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa di samping fungsi-fungsi manajemen. Sebelum memulai suatu usaha atau bisnis, seorang wirausaha harus merencanakan dengan baik dan teliti, baik dari segi fisik dan rohani. Di samping pemilihan produk, lokasi, jenis bisnis, pemilihan tenaga kerja, cara pemasaran, dan strategi menghadapi pesaing. Dengan wirausaha, diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, dan menjadi bos bagi usahanya. Sebagaimana kita ketahui, untuk menjadi seorang wirausaha atau kewirausahaan yang sukses tidak hanya mempunyai keterampilan di bidang usaha tertentu, akan tetapi juga mempunyai kemauan dan kemampuan jiwa wirausaha, mampu menangkap ide, peluang bisnis dan manajerialnya, cakap untuk bekerja, mengorganisir, kreatif, serta mempunyai kemampuan yang kuat untuk konsisten dan tidak mudah menyerah. Kendala yang sering dihadapi wirausaha dalam menjalankan usahanya adalah keengganan dalam memiliki resiko atas kebangkrutan usaha yang dijalaninya. Bahkan sebagian orang yang sudah berwirausaha merasa bingung dalam menjalani usahanya. Seorang wirausaha tidak boleh takut gagal dan harus berani mengambil resiko baik berhasil maupun gagal.
Kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin, proses sistematis, penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Dalam merintis suatu usaha, perlu pemahaman tentang manajemen kewirausahaan agar usahanya dapat berjalan. Pelaksanaan suatu usaha terencana sistematis dapat dievaluasi secara benar dan akurat dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Makalah ini disusun untuk masyarakat umum yang akan atau sedang merintis usaha kecil dan tidak memahami tentang manajemen. Oleh karena itu, kelompok kami akan membuat makalah ini dengan judul Manajemen Kewirausahaan Merintis Usaha Kecil. Poin pertama, apa hal-hal yang harus diperhatikan manajemen kewirausahaan atau bisnis dalam merintis usaha kecil? Poin kedua, bagaimana fungsi-fungsi manajemen kewirausahaan atau bisnis dalam merintis usaha kecil? Poin ketiga, bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan keberhasilan dan kegagalan usaha kecil? C. Tujuan pertama, untuk mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha. 2. Untuk mengetahui fungsi-fungsi manajemen kewirausahaan atau bisnis dalam merintis usaha kecil. Tujuan ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan keberhasilan dan kegagalan usaha kecil. Manfaat dari makalah ini yaitu memberikan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis tentang manajemen kewirausahaan atau bisnis dalam merintis usaha kecil. Manfaat teoritis, hasilnya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dari manajemen kewirausahaan atau bisnis dalam merintis usaha kecil. Manfaat praktis, hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan oleh para pengusaha berskala kecil dalam mengembangkan usahanya. Bagi masyarakat umum yang akan atau sedang merintis usaha kecil dan tidak memahami tentang manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2 pembahasan. A. Hal-hal yang harus diperhatikan manajemen kewirausahaan atau bisnis dalam merintis usaha kecil. Manajemen kewirausahaan ialah semua yang menyangkut kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis, ada, dan berlangsung. Bila usahanya ingin berhasil, para wirausaha menggunakan proses kreativitas dan inovasi sebagai alat pemberdaya sumber-sumber ekonomi untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Wirausaha merupakan suatu proses atau cara untuk melakukan satu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang diharapkan dengan memproduksi, menjual, atau menawarkan suatu produk, barang, dan jasa. Sebagai pengelola dan pemilik usaha, business owner manager atau pelaksana usaha kecil, small business operation, ia harus memiliki kecakapan untuk bekerja, kemampuan mengorganisir, kreatif, dan lebih menyukai tantangan. Merintis usaha tidak mungkin tanpa ada rencana sebelumnya. Rencana harus ada meskipun dengan sederhana. Dalam menjalankan suatu usaha, wirausaha harus memiliki A. Tekad atau kemampuan. Seorang pelaku usaha memiliki skill atau kemampuan untuk berwirausaha. Karena tanpa skill atau kemampuan, seorang pelaku usaha tidak akan mungkin bisa berwirausaha. Dan skill ini adalah modal utama yang harus dimiliki dalam berwirausaha, tekad atau kemauan. Apabila seorang pelaku usaha telah mempunyai skill, tapi tanpa tekad atau kemauan yang kuat untuk berwirausaha, maka skill atau kemampuan berwirausaha itu akan sia-sia karena tidak dapat disalurkan. C. Modal merupakan aspek yang sangat menunjang dalam hal memulai dan menjalankan suatu usaha di samping mempunyai skill dan tekad. Target dan tujuan. Seorang pelaku usaha apabila menjalankan suatu usaha maka harus bisa menentukan target dan tujuan pemasarannya. Apabila target dan tujuan tidak direncanakan, maka usaha yang dijalankan tidak mungkin dapat bertahan lama. Tempat berwirausaha merupakan aspek yang harus dimiliki karena sangat menunjang dalam hal berwirausaha dan bisa menjadi suatu bahan pertimbangan oleh konsumen mengenai wirausaha yang sedang dijalaninya.
menurut Drucker, manajemen kewirausahaan harus mengutamakan 4 hal. 1. Fokus pada pasar. 2. Antisipasi kebutuhan keuangan. 3. Menyiapkan dan menyusun tim manajemen puncak jauh sebelum diperlukan. 4. Penentuan peran si pemilik dalam hubungannya dengan orang lain. Oleh karena itu, dalam merintis usaha harus dilatih dan dibiasakan berpikir wirausaha untuk memahami dan mengembangkan sikap kewirausahaan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Pembaruan atau innovating. Inovasi adalah gagasan baru yang diaplikasikan untuk memulai atau memperbaiki produk, proses, atau jasa. Pengelolaan inovasi secara efektif tidak hanya dibutuhkan untuk pengembangan, tetapi digunakan untuk pembaruan ke arah yang lebih baik dalam rangka mempertahankan keberadaan organisasi terhadap tuntutan perubahan zaman. Di slide ke-15 ada C, faktor-faktor yang mengakibatkan keberhasilan dan kegagalan usaha kecil. A. Faktor-faktor yang mengakibatkan keberhasilan usaha kecil. Dalam berbisnis, setiap orang pasti akan mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan bisnis yang dijalani. Kejadian tersebut dapat dimaklumi karena hal yang biasa dalam berbisnis. Terkadang berbisnis hampir menyerupai bola dunia karena suatu saat akan berada di atas puncak keberhasilan dan akan berada di bawah apabila mengalami kegagalan dalam menjalani suatu bisnis. Hal-hal merupakan faktor suksesnya bisnis kecil adalah 1. Ada usaha dan kerja keras. Yang kedua, produk yang dijualnya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, pemilik adalah seorang yang mampu menjadi pemimpin. Yang keempat, adanya faktor keberuntungannya, yaitu adalah usaha dan doa. Yang kelima, manajemen yang efektif. Faktor kegagalan usaha kecil. Seperti yang telah dikemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha. Schimmerer 1996-14-15 mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha adalah 1. Tidak kompeten dalam manajerial, tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang pengalaman baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasi usaha, kemampuan mengkoordinasikan,
keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dalam mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara arus kas. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efektif. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah dalam usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Keberhasilan dalam wirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani menghadapi perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Selanjutnya saya akan membacakan simpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa manajemen kewirausahaan ialah semua yang menyangkut kekuatan perusahaan yang menjamin usahanya betul-betul eksis, ada dan berlangsung. Bila usahanya ingin berhasil, para wirausaha menggunakan proses kreativitas dan inovasi sebagai alat pemberdaya sumber-sumber ekonomi untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Merintis usaha tidak mungkin tanpa ada rencana sebelumnya. Rencana harus meskipun dengan sederhana, namun wirausaha banyak yang tidak mampu menulis rencana tertulis tersebut karena berbagai alasan. Perencanaan yang tidak tertulis pasti ada rekayasa dalam pikiran, yakni rekayasa secara langsung, secara sederhana tentang jawaban dan berbagai pertanyaan, antara lain usaha apa yang akan dibuka, mengapa memiliki usaha tersebut, di mana lokasinya, siapa konsumennya, di mana sumber modalnya, dan sebagainya. Dalam menjalankan suatu wirausaha harus memiliki skill, kemampuan, tekad, kemauan, modal, target, dan tujuan dan tempat. Dalam merintis usaha diperlukan pemahaman fungsi-fungsi manajemen kewirausahaan agar usahanya sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah disusun. Adapun fungsi-fungsi yang terdapat dalam manajemen kewirausahaan adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, motivasi, dan pembaruan. Dalam berbisnis, setiap orang pasti akan mengalami keberhasilan dan kegagalan. Dalam menjalankan bisnis, terkadang berbisnis hampir menyerupai bola dunia, karena suatu saat akan berada di puncak keberhasilan dan akan berada di bawah apabila mengalami kegagalan dalam menjalani suatu bisnis. Hal-hal yang merupakan faktor suksesnya bisnis kecil yaitu ada usaha dan kerja keras. Produk yang dijualnya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Pemilik adalah seorang yang mampu menjadi pemimpin. Adanya faktor keberuntungan yaitu adanya usaha dan doa. Dan manajemen yang efektif. Faktor kegagalan usaha kecil yaitu tidak kompeten dalam manajerial, kurang pengalaman, kurang dalam mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang sangat kurang memadai, kurang pengawasan peralatan, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, ketidakmampuan untuk dalam melakukan peralihan dan transisi kewirausahaan. Yang selanjutnya adalah saran. Dalam merintis usaha tentunya terdapat resiko yang harus dihadapi oleh setiap usaha. Semua itu dapat dicegah dengan jiwa kewirausahaan dan mampu dalam merangkap ide peluang bisnis dan manajerialnya cakap untuk bekerja, mengorganisasi kreatif serta mempunyai kemampuan yang kuat untuk konsisten dan tidak mudah menyerah atau menyukai tantangan. Semangat kewirausahaan dan motivasi sebagai pendorong dibutuhkan dalam merintis usaha. Merintis usaha diperlukan manajemen kewirausahaan yang baik
yang diterapkan dalam fungsi manajemen kewirausahaan yang harus diterapkan agar usahanya tidak mengalami kegagalan. Sekian presentasi dari kami.